pembelajaran kita siang hari ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semuanya sudah berdoa, kita membaca niat akan belajar. Nawaitu an ata'allama ta'ban wa jihadan lillahi ta'ala. Terima kasih. Sebelum Ustazah memasuki pembelajaran, adakah hari ini teman kalian yang tidak bergabung bersama kita? Ozil, kenapa Ozil tidak masuk? Kita doakan bersama-sama semoga Ozil yang hari ini sedang sakit, semoga segera diberikan kesehatan dan kesembuhan sehingga besok Ozil sudah bisa belajar bersama kita di kelas ini dalam keadaan yang sehat. Anak-anakku, hari ini Ustazah akan menerangkan materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Silakan semua buku paketnya kalian buka halaman buku paketnya dibuka pada halaman dibuka buku paketnya halaman 58. Alam kita kali Halaman 56. Silakan dibuka buku paketnya halaman 56. Sudah dibuka buku paketnya? Di buku paket halaman 56 kita akan mempelajari tentang organ peredaran pada darah. Seperti yang Ustazah sudah sampaikan pada pertemuan minggu lalu, organ itu sama dengan apa anak-anak? Sama dengan alat. Berarti organ peredaran darah adalah alat yang mengedarkan darah di dalam tubuh kita. Ada yang bisa membantu Ustazah untuk menjawab organ peredaran darah pada manusia ada berapa ya? Silakan angkat tangan. Yang bisa? 5. Ada 5? Enggak lah. 2. Ada 2. Yang pertama apa Azam? Jantung. Jantung. Yang kedua? Peredaran darah. Pembuluh darah. Pinter. Adakah yang bisa menjawab apa fungsi jantung pada manusia? Untuk memompa darah. Untuk memompa darah. Jantung itu merupakan salah satu organ yang penting di dalam tubuh kita karena fungsinya untuk memompa darah. Yang kedua ada pembuluh darah. Apa fungsi pembuluh darah? Ada yang bisa menjawab? Tempat apa pembuluh darah itu? Tempat mengalirnya darah ke seluruh tubuh. Jadi itulah organ yang berperan penting untuk memompa darah dan untuk mengalirkan darah dari ujung kepala sampai ujung kaki di seluruh tubuh kita. Ya, tubuh kita itu ada darah. Apa sih darah itu? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan darah? Darah adalah cairan kental yang berwarna merah, itu darah. Di tubuh kita juga ada darah. Ya. Nah, kalau kita sudah pernah belajar darah pada pekan lalu, kita sudah belajar tentang organ-organ peredaran darah, kita sudah belajar tentang bagian-bagian jantung yang dibagi menjadi 4, ada bilik dan serambi. Kita juga sudah mempelajari tentang macam-macam pembuluh darah ya. Ada pembuluh apa? Nadi. Pembuluh nadi atau pembuluh arteri, pembuluh vena, pembuluh bali. Hari ini Ustazah tayangkan kembali tentang alur peredaran darah di dalam tubuh kita. Bagaimana darah itu mengalir di dalam tubuh kita, mulai dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Ustazah terangkan melalui tayangan video pembelajaran. Kalian bisa simak baik-baik. Tidak ada yang berbicara. Silakan kalian simak videonya.
Tadi kalian sudah menyimak video animasi tentang alur atau sistem peredaran darah di dalam tubuh kita. Ada yang bisa memberitahukan kepada Ustazah bahwa alur peredaran darah di dalam tubuh kita itu dibagi menjadi berapa? Setelah kalian melihat tayangan video. Dua. Satu, sistem peredaran darah besar. Yang kedua, sistem peredaran darah kecil. Ustazah tanya dulu, apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah kecil? Sistem peredaran darah yang dari jantung ke Pinter. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung, seperti yang ditayangkan pada video pembelajaran barusan. Kenapa harus dibawa ke paru-paru? Ada yang tahu? menghentikan oksigen bagi dalam Betul, karena di paru-paru itu ada yang namanya alveolus. Alveolus itu berfungsi sebagai tempat pertukaran apa? Tempat pertukaran O2 dan CO2. Maka dari itu dibawanya menuju paru-paru. Karena melewati alur yang sangat singkat, yang sangat pendek, dimulai dari jantung, paru-paru kembali lagi ke jantung, maka itu disebut sistem peredaran darah kecil. Lalu apa bedanya dengan alur atau sistem peredaran darah besar? Adakah yang bisa menjawab? Sistem peredaran darah besar dari jantung ke tubuh kembali lagi ke jantung. Betul sekali, itu bedanya. Sistem peredaran darah besar, sistem peredaran darah yang dimulai dari jantung ke seluruh tubuh kecuali, ingat ya, kalau kecuali berarti tidak dilewati. Kecuali paru-paru kembali lagi ke jantung. Ustazah mau tanya, kenapa harus dimulai di jantung dan kembalinya ke jantung? Kenapa kok tidak dimulai dari paru-paru dulu? Atau dimulai dari organ tubuh yang lainnya? Kenapa? Mengerti CO2. Karena jantung bertugas untuk memompa darah. Bukan hanya memompa, ternyata jantung itu punya ruangan yang tugasnya hanya menerima. Jantung apa itu? Ruangan apa? Serambi jantung. Serambi letaknya pada bagian atas ya anak-anak ya. Dia tugasnya hanya menerima saja. Seperti tayangan video yang tadi kalian lihat, bahwa kalau tangannya Ustazah sebelah kanan berarti itu ruangan jantung sebelah kiri. Kalau tangannya Ustazah sebelah kiri berarti itu ruangan jantung sebelah kanan. Karena berkebalikan dengan tangan kita. Paham ya? Kenapa disebut sistem peredaran darah besar? Karena alurnya, darah mengalirnya lebih luas atau lebih panjang rutenya. Makanya disebut sistem peredaran darah. Dari hal ini, tayangan video, kemudian penjelasan penguat dan Ustazah, adakah yang masih bingung? Adakah hal yang ingin kalian tanyakan tentang materi yang Ustazah sampaikan? Kalau tidak ada, Anda meyakinkan apa? Apa? Kapan soal pembunuhannya? Soal pembunuhannya. Kalau kalian memang tidak ada pertanyaan, untuk meyakinkan Ustazah bahwa kalian paham dengan materi ini, Ustazah bagi menjadi beberapa kelompok ya. Kelompok 1 deret. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Jadi ada 6 kelompok. Kelompok 6 1 deret. 1 deret ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Paham ya? Ustazah bagikan soal untuk kalian sehingga kalian bisa diskusikan dengan teman kelompoknya. Oke? Ustazah bagikan ada 6 kelompok. Langsung. Silakan kalian bisa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan pada kertas bersama dengan kelompok kalian. Ustazah kasih waktu 5 menit bisa? Bisa kan? Ustazah kasih waktu 5 menit. Ayo, sini.
Jika ada kesulitan dalam soal, kalian bisa panggil Ustazah untuk bertanya ya. Ustazah, aku tidak tahu. Yang sudah kelompoknya angkat tangan. Yang sudah kelompoknya angkat tangan. Sudah? Silahkan kelompoknya Sarah maju untuk membacakan hasil jawaban dari pertanyaan yang kamu Dia baca itu hasilnya. Dan aku sudah maju. Sudah? Yuk, maju yuk sini. Silahkan maju ke depan. Sarah aja nak. Sarah kan belum masuk video. Ya kemarin yang maju nih. Kelompok yang lain sama. Kamu yang baca anak. Yuk yang lain perhatikan ya. Soal nomor 1. Terima kasih. Silakan tepuk tangan dulu untuk silakan dulu dari kelompok tubuh, kecuali kembali lagi ke jam. Tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih banyak. Kalian sudah luar biasa. Sudah? Yuk kita fokus lagi. Tadi sudah ada 3 perwakilan kelompok yang maju untuk mempresentasikan hasil lembar kerja diskusi kita pada siang hari ini. Ustazah lihat semuanya sudah jawabannya sudah benar. Berarti kalian sudah mulai paham. Sebelum Ustazah akhiri membelajarkan pada siang hari ini, Ustazah akan membuat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah sistem peredaran darah manusia dibedakan menjadi 2. Yang pertama sistem peredaran darah. Yang kedua sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang dimulai dari jantung ke kembali lagi ke sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang dimulai dari ke kecuali kembali lagi ke jantung. Itulah materi yang sudah Ustazah jelaskan dan sudah Ustazah perkuat melalui tayangan video animasi yang sudah kalian saksikan barusan. Semoga pembelajaran kita siang hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, bisa menjadikan ilmu yang barokah untuk kalian, serta bisa menjadi fasilitas untuk membuat cita-cita kalian bisa terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Ustazah akhiri, perhatikan
pusada, sebelum pusada ini, tugas untuk kalian adalah mengerjakan latihan soal di halaman 58. Ada ayo jawab soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah. Presentasikan yuk, Gilpan. Aku enggak. Ya, yuk silahkan maju. Ya, habis gini Azam. Yuk, Gilpan dulu. Silakan memperkenalkan diri dulu, siapa namanya? Saya Gilpa Gatot Nomor 2 akan membacakan tentang diskusi siswa. Soal nomor 1. Darah adalah cairan benang yang berwarna merah. Sebutkan 2 organ peredaran darah pada manusia: jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah. 4. Pembuluh darah berfungsi untuk tempat mengalirnya darah. 5. Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Alur peredaran darah kecil adalah jantung, paru-paru, jantung. Alur peredaran darah besar adalah jantung, paru-paru, jantung seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Kembali lagi ke? Kembali lagi ke jantung. Oke, tepuk tangan